Kalau tadi disampaikan tentang banyak sekali talent-talent yang sekarang ini tidak teroptimalkan. Bapak sekalian, ini bukan sekarang saya bicara ini, sudah berkali-kali, sudah berlama-lama. Yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah reindustrialisasi. Reindustrialisasi. Kenapa? Karena tadi sebutkan, industrialisasi kita mengalami kemandekan. Kemudian banyak wilayah di Indonesia ini yang membutuhkan demand-nya tinggi atas produk industri itu. Sehingga gerakan industrialisasi atau reindustrialisasi ini didorong jangan di Jawa lagi. Dan jangan di kota-kota paling besar lagi. Justru harus dilakukan di daerah-daerah yang sekarang populasinya meningkat, tetapi mereka tidak memiliki pasokan produk yang baik. Ini penting sekali. Jadi istilah kami adalah reindustrialisasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia. Hari ini kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? Kemana coba tanyanya? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool kita. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan, talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman mereka. Saya sebut nama tadi karena disebut Pak Tetuko misalnya, bidangnya otomotif. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi we need a talent pool. Dan talent pool itu kemudian menyusun nama yang diaudisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni sehingga ini kredibel. Kalau ada talent pool itu, apapun yang dilakukan negeri ini, maka dia tidak perlu menengok keluar karena di dalam ada talent itu. Dan kita nggak kekurangan stok itu, sama sekali nggak kekurangan. Persoalannya yang membutuhkan tidak tahu kemana saya harus mencari, tidak tahu harus kemana. Negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang minim. Tanyanya ke job hunting perusahaan. Mereka itu ada, tapi untuk private sector, untuk public sector nggak ketemu. Untuk private sector, Astra kalau mencari orang panggil korporasi yang khusus untuk talent apa namanya, job hunter. Nah, jadi bapak sekalian, teman-teman, ini pendekatan diubah, dorong industrialisasi, siapkan talent pool yang baik. Dan kami bicara talent pool, bicara pendekatan, saya mau lapor nih Pak teman-teman semua. Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali, itu masuk di program documentary National Geography, namanya Mega Structure kalau nggak salah, Mega Structure, namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Jadi begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Itu tahunnya 2018. Lalu mereka menyiapkan rancangan. Di ujung timnya lapor, Pak, tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap. Stadionnya pakai atap. Dan atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena kalau nyusun atap ya ada fasenya. Nggak mungkin itu dicepetin. Itu ada urutannya di dalam proses konstruksinya. Kita bilang coba cari caranya. Mereka putar cari cara macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa Pak. Apa? Atapnya dibikin di bawah. Lalu nanti didongkrak naik ke atas. Oke, that's a good idea. Masalahnya apa? Masalahnya gak ada yang pernah mengerjakan. Karena beratnya 3.400 ton. Ekuivalen ngangkat 2.400 mobil Kijang secara bersamaan. Bayangkan 2.400 mobil Kijang dijejer, diangkat bersama-sama. Equipmentnya harus ambil dari Timur Tengah. Itu kren-kren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Karena kren-kren itu khusus untuk mengangkat
konstruksi raksasa. Pertanyaannya, should we take the risk or not? Oke? Dan kita bilang bismillah, kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunlah di bawah. Lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam. Sebenarnya sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua, terkunci, dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa terkagum? Karena mereka nggak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah lalu diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aula, banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu, it's never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia, dari universitas-universitas di Indonesia. Jadi saya bilang saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Jangan pernah. Dan buktinya banyak sekali, banyak sekali. Selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi, selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan kita sudah merasakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Semuanya tenaga Indonesia. Nah, habis sekalian ada yang unik ini. Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua, tanpa kita sadari. Siapa? Buruh-buruhnya. Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu pada rekaman. Saya sedang ngerjain ini stadion gede, dikirimnya ke kampung halamannya. Jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini, mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa. Dan itu menular, bukan hanya yang di atas, semua yang di bawah pun merasa, this is mine, this is ours, ini punya kita. Teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, semangat itu yang harus dikembalikan di Republik ini. Ketika kita melihat proyek raksasa dibangun, pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan? Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian. Jadi, teman-teman sekalian, PR kita banyak. Perubahan ini tidak otomatis jalan, tidak otomatis jalan. Karena tidak semuanya berada di barisan yang putih-putih ini. Betul nggak? Ya, ada yang tidak menginginkan perubahan. Tapi kita yakin, bila kita berkumpul kuat, maka ini energi fusi. Betul nggak? Yang nanti akan bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pertemuan 1000 alumni ITB, insya Allah ini simbolik aja. Saking banyaknya sebut 1000. Takimanya sebut 1000. Tapi insya Allah kita song-song perubahan ini bukan sekedar pergantian orang, tapi pergantian pendekatan dan prioritas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih atas dukungan, atas kepercayaannya. Ini perjuangan yang kita jalani agak panjang. Saya, Sahganda, Denci, Wahyono, saya mau nyebut Gepeng, nyebutnya Nurholis aja lah sekarang. Mau nyebut Gepeng. Itu zaman dulu luntang-luntung bareng-bareng di era itu. Luntang-luntung bareng-bareng. Dan kita lari-lari kalau dikejar-kejar ke Jatinangor, baliknya ujungnya ke Ganesha. Ini perjuangan panjang. Jadi ini bukan dadakan kita sekarang sedang masuk di dalam arena. Arena perjuangan ini kita kerjakan sejak zaman tahun 90-an. Ketika kita menginginkan demokrasi. Dan demokrasi alhamdulillah sudah jalan 25 tahun. Sekarang saatnya untuk kita menunjukkan bahwa demokrasi delivers justice and prosperity. Bahwa demokrasi yang kita perjuangkan itu akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Ini kata kunci, jangan sampai demokrasi terjadi tapi tidak delivers apa yang menjadi aspirasi dari publik. Dan publik menginginkan kesetaraan. Publik menginginkan kemajuan. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari kita menuntaskan apa yang sudah dimulai dari tahun-tahun dulu. Tadi sudah saya bilang tadi, ini 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an. Ini semua karena ITB dulu terkenal sebagai rombongan yang berani-berani itu di ITB. Jadi kalau sekarang ada orang ITB gak berani,